Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri. Jadi sebagai Bapak Kepala Sekolah, saya sebagai mahasiswa PPG Pak, jadi saya minta izin kepada Bapak Kepala, karena kegiatan ini tanpa izin dari Bapak Kepala tentu kegiatan ini tidak akan berlangsung. Jadi kegiatan yang kalau sudah Bapak memberikan izin, lalu kami sebagai mahasiswa PPG 2024-2025 ingin melaksanakan program P5 di sekolah kita Pak. Kegiatan P5 kita itu ramah lingkungan dalam rangka membuat limbah, mengambil limbah sampah yang ada di lingkungan sekitar kita untuk dijadikan mainan kunci. Kami mahasiswa PPG meminta kepada Bapak dan dengan supaya kalau izin dari Bapak Kepala Sekolah baru kita melaksanakan program kelima ini di sekolah Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terkait permintaan izin dari mahasiswa PPG, ya kami memberikan izin, tetapi kami butuh penjelasan bagaimana program kelimanya. Kami memberikan izin dan bisa saudara lanjutkan untuk pelaksanaan program ini. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Alhamdulillah sudah ada izin dari Bapak Kepala Sekolah, maka kami lanjutkan program kelima ini, yaitu mengambil limbah sampah yang ada di lingkungan sekolah kita untuk dijadikan sebuah proyek, yaitu mainan kunci. Programnya bagus sekali, ya, tapi kami perlu jadwal yang disusun nantinya sesuai dengan tidak berbenturan dengan program ataupun pembelajaran di sekolah kami. Jadi kami butuh jadwalnya yang bisa dijadikan jadwalnya ini tidak bentrok dan bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah sudah ada izin dari Bapak Kepala Sekolah. Kegiatan ini tanpa mengurangi jam belajar atau proses belajar mengajar. Kemudian kegiatan ini untuk menunjukkan rasa simpati sang anak. Kemudian ada hubungannya dengan akhlak kepada alam Pak. Kalau kita membersihkan lingkungan sekitar kita, terutama di sekolah, berarti kita punya akhlak kepada alam. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan sangat berguna bagi sekolah kami. Ya, dan harapan kami kepada Bapak, ya kalau sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu bicarakan, ya hubungi kami. Ya, jangan sungkan-sungkan kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu, ya minta bantu saja. Ya, kami siap membantu untuk terlaksananya program ini. Terima kasih banyak Pak. Jika ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Amin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka sosialisasi guru mahasiswa PPG dengan majelis guru. Sebelum ini saya sampaikan kepada Bapak dari majelis guru dalam rangka sebelumnya kami berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya. Hari ini
menyampaikan tujuan mahasiswa PPG karena sudah ada diprogramkan oleh kampus untuk melaksanakan P5 di sekolahnya masing-masing. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Majelis Guru, tujuan kita untuk mengolah sampah di lingkungan sekitar kita dalam rangka melaksanakan program P5. Bapak Ibu, saya tidak berniat untuk mengajari, tetapi harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru tentang kegiatan P5 ini, yaitu kegiatan P5 kita ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Topik proyek pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Relevasi tema dan topik proyek dengan manfaat limbah yang berasal dari lingkungan sekolah. Limbah plastik dapat menghasilkan karya inovatif yang bernilai ekonomis. Alat yang kita gunakan dalam program P5 ini adalah yang pertama cetakan, yang kedua gunting, ketiga pisau cutter, yang keempat plastik botol bekas, yang kelima stik kayu atau tatakan, timbangan, dan tank. Sementara bahan yang kita gunakan untuk program P5 ini sampah plastik, resin, katalis, kawat rantai, air atau pilot atau minyak. Inilah bahan untuk program P5 kita yang sudah kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita, terutama di lingkungan SMP. Target pencapaian di akhir fase, Bapak Ibu, setelah mengikuti kegiatan proyek P5 ini, peserta didik kita mampu menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat dan bernilai ekonomi dari sampah yang ada di sekitar kita. Inilah target pencapaian kita dalam melaksanakan program P5 ini. Kemudian dimensi pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada alam. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita memungut sampah untuk kita jadikan sebagai program P5, umpamanya mainan kunci, tentu sampah yang ada di sekitar kita pungut, berarti kita sudah termasuk akhlak kepada alam. Sub elemen menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian akhir fase, supaya peserta didik kita terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian dimensi yang kedua, bernilai kritis, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sub-elemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan mengolah gagasan. Akhir fase, mengumpulkan, mengklasifikasikan, membandingkan, dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Kemudian elemen yang ketiga, dimensi kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Akhir fase, setelah mengikuti kegiatan proyek P5 ini, peserta didik kita mampu menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat dan bernilai ekonomi yang berasal dari limbah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Itulah tujuan program P5 ini yang dilaksanakan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, itulah tujuan saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu Guru, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja. Kira-kira Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Sudah.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam ini ihdinas siratal mustaqim. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak Bapak pada hari ini? Sehat ya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, terlebih dahulu bisa suruh anak Bapak berdoa ya. Kepada anak Bapak Indra, silakan. Persiapkan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban walil islam dinan walil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam guru. Umat gerak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak Bapak siapa lagi yang bisa kira-kira membaca ayat pendek dulu ya? Pada anak Bapak yang namanya membaca surah pendek. Pada anak yang silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraish, ilahi rihlatasy syita'i was-shayf. Walyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak yang sudah membacakan surah pendek dan dengan surah pendek tadi menjadi ibadah kepada kita untuk di dunia sampai ke akhirat. Sekarang absen dulu ya. Kira-kira anak Bapak siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Iya. Tanya sakit tidak? Semuanya hadir ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah materi tentang pembelajaran, yaitu tentang kelima ya. Kelima kita yaitu materinya gaya hidup berkelanjutan. Karena gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian topik dari proyek pengolahan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, ini sampah yang kita ambil dari lingkungan sekitar kita ya. Relevasi tema dan topik proyek dengan manfaat limbah yang berasal dari lingkungan sekolah. Limbah plastik ya, limbah plastik dapat menghasilkan karya inovatif yang bernilai ekonomi. Yang pertama alatnya cetakan ya, yang pertama cetakan. Yang kedua gunting. Nanti di sini lengkap di sini ya, cetakan ada, gunting ada, kemudian pisau kater, kemudian plastik botol bekas. Apa plastik botol bekas? Seperti botol aqua, kemudian botol apa lagi? Botol teh sosro, teh botol ya kan? Setelah bahan. Yang kelima tatakan, kemudian yang keenam timbangan, yang ketujuh tank. Nah, bahannya sampah plastik
Yang kedua, resin. Yang ketiga, katalis. Yang keempat, kawat rantai. Yang kelima, air, pilok atau minyak. Target pencapaian akhir fase setelah mengikuti kegiatan proyek, ya, proyek kelima. Ya, arti proyek kelima ya. Peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif ya, yang bermanfaat dan bernilai ekonomi dari sampah yang ada di sekitar kita. Paham mana Bapak? Paham ya? Kemudian dimensinya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Elemen satu, akhlak kepada alam. Nah, berarti itu termasuk ada hubungannya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia. Kepada siapa kita berakhlak mulia? Nak? Kepada alam sekitar kita. Kemudian sub elemen, menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian akhir fase, siswa terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kan ramah lingkungan namanya itu. Dimensi yang kedua, bernalar kritis. Elemennya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ya. Kemudian sub elemen mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian akhir fase mengumpulkan ya. Kemudian yang kedua mengklasifikasi ya. Yang ketiga membandingkan dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Nah, nanti setelah kita Bapak terangkan kepada anak Bapak bersama dengan Bapak sendiri ya, kita membuat sebuah mainan yang berasal dari sampah tadi. Elemen yang ketiga, dimensi kreatif. Elemen dan sub-elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian akhir fase, setelah mengikuti kegiatan kelima nanti, kita peserta didik mampu menghasilkan karya inovatif. Kemudian kontekstualisasinya, ya, paham kontekstualisasi? Nah, kita terangkan dulu ya. Menggali informasi terkait limbah yang berasal dari sampah yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian menentukan yang kedua, menentukan jenis produk yang akan dikerjakan. Nah, kontekstualisasi, melakukan survei lingkungan terkait limbah sampah yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian memilih limbah sampah yang akan dijadikan proyek P5. Anak Bapak, kira-kira ada yang kurang paham tentang penyampaian Bapak tadi? Anak Bapak ya sudah paham ya? Iya. Nah, kita ada kegiatan sedikit ya, yaitu membuat sebuah mainan. Ya, ini pun sebuah huruf. Ya, satu bersuaranya.
Ya nak, coba diperhatikan di depan ya. Ini kan mainan. Jadi yang kita bikin ini ya, posisinya supaya tepat ya, supaya tepat. Jangan keluar dari lingkaran ini. Ya, jangan keluar dari lingkaran ini. Penuh dia di dalamnya. Kalau ini kan berlebih nak. Nah seperti ini ya. Akan berlebih ini di luar. Nah, jangan keluar dari lingkaran. Ya. Jadi setelah itu ya. Bapak sekalian, praktek P5 kita sudah selesai. Ya, kita sebelum kita tutup, ada lagi pertanyaan Bapak sekalian? Ya. Tentang P5 kita? Ya. Menjaga di kelas kita sudah parah semuanya? Ya. Mulai dari awal sampai akhir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Inilah kegiatan kita, P5 kita pada hari ini. Saya ucapkan sebelum kita tutup, kalau ada kesalahan Bapak, kekurangan ya, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam ini ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup Bapak. Ayat. Lanjut siap gerak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa guru? Gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.